Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas bayyinatin minal hudal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad. Kita akan melakukan kajian pada surah Al-Alaq. Ini kita ketahui bahwa ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat pertama turun yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira. Tapi sebelumnya kita akan adakan review berkaitan dengan materi sebelumnya, ya, yaitu huruf. Huruf itu adalah kata depan. Itu huruf itu kalau dia berdiri sendiri tidak punya makna. Jadi dia diikuti oleh kata lain, barulah dia memiliki makna. Yang kita pelajari pada materi sebelumnya adalah ma'ah. Nah, itu salah satu kata depan dalam bahasa Arab yang bermakna bersama atau beserta, ma'ah. Dalam bahasa Inggris ini diartikan with, dengan, ya. Jika dipasangkan bersama kata ganti bentuknya demikian. Ma'ah panjang, ma'ah bersama saya. Ma'aka bersama kamu. Ka itu kata ganti daripada orang kedua, tunggal. Bersama kita, ma'ana. Nah, jadi kalau ada ungkapan Allah ma'ana, Allah bersama kita. Ya, itu ya. Ya. Kata depan lainnya yang kita pelajari sebelumnya adalah ilah, yang artinya ke atau menuju, ilah. Ya, dalam bahasa Inggris to, menunjukkan arah. Kata ini berfungsi sebagai kata penghubung. Ilal masjid, menuju masjid atau ke masjid. Ila Makkah, Makkah, ke Makkah. Nah, itu ada ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kembali kepada Allah, kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ayat yang kita langsung saja ke pemaknaan secara lafaziyah. Iqra, ini yang pertama diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Itu asal katanya qara'a. Dari sini menjadi fi'il amr, kata perintah ditambah alif. Iqra, bacalah. Bismih, sebenarnya ini biismih. Ya, tapi kalau digabungkan tidak dibaca lagi alifnya, langsung bismih. Jadi bacalah dengan nama Rabbika. Rabbah dari kata asal kata Rabbah, Tuhan. Adakah itu kata ganti pemilik pihak kedua. Jadi Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Alladzi ini kata penghubung, yang, ya, yang dalam hal ini tentu Allah. Alladzi khalaqa, yang menciptakan, ya. Jadi bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan, ya. Kemudian khalaqa, dia menciptakan, khalaqal insana, dia menciptakan manusia, min alaqah, dari segumpal darah. Ya, ini segumpal darah ini pemaknaan klasik, ya. Tapi kemudian ini beberapa tafsir berubah menjadi yang tergantung, ya. Jadi dari bapak kita, hendak kita itu ada butir-butiran sperma, kemudian sampai di ovum ibunda melengket, dan disitulah terjadi pembuahan. Nah, kemudian menjadi segumpal darah, ya. Jadi min alaqah, dari yang tergantung, atau bisa juga segumpal darah. Tapi darah itu berawal dari yang tergantung, ya. Kemudian iqra, bacalah. Wa rabbuka, ini diulangi lagi. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, itu maha pengasih, dari kata karamah, ya, artinya pemurah atau dermawan, ya, yang maha pemurah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi,
kembali kepada kata penghubung yang berarti yang di sini adalah Allah, ya. Allazi allama, ain lam mim, ya, itu kata dasarnya, mengajarkan. Nah, di sini kata dasar ain lam mim itu dari bahasa Arab itu bisa banyak maknanya kalau berubah barisnya. Ulama itu artinya seorang yang banyak ilmunya atau sarjana, ya. Nah, allama mengajarkan, artinya mengajarkan ilmunya. Ilman, ilmu. Allama memindahkan ilmu. Nah, itu ya. Ya. Ulama orang banyaknya. Ya. Ta'allam, ya, itu artinya upaya untuk mendapatkan ilmu. Ya. Allama mengajarkan bil qalam, mengajarkan dengan pena. Bi itu juga kata depan juga. Al qalam itu pena. Nah, pena ini berubah-ubah dari zaman ke zaman, ya. Kalau dulu itu memang kalam itu dari kalam yang dia ditinta. Nah, baru dia menulis. Kemudian perkembangan selanjutnya tidak lagi dari tinta, tapi sudah lengket langsung di situ. Nah, sekarang berubah lagi, bukan lagi dengan tinta orang menulis, tapi dengan digital. Jadi bil qalam di sini bermakna media, ya, media yang mengajarkan dengan melalui media. Allamal qalam, ya. Allamah, dia mengajar al-insan, mengajarkan manusia. Ma itu kata penghubung juga, bisa berarti datanya ma, tapi bisa juga berarti kata penghubung, sama dengan bahasa Inggris apa. Kalau bahasa Inggris what, ya. Allamal insan, ma apa, lam. Ini kata negatif atau kata penyangkal. Ya, lam. Ya, yang dia tidak ketahui. Nah, kita lihat lagi di sini, ada lagi ain lam dan mim. Ya, ini menunjukkan pihak ketiga. Artinya orang yang, nah ini ya, yang tidak mengetahui. Tidak ada bil kalam di sini. Ya, kalau kita sedikit mengarah kepada tafsir, bahwa kadang-kadang itu seseorang itu mengetahui tanpa melalui perantara. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu ladunnah, ilmu dari sisi kami, atau ilmu ladunni, ilmu dari sisiku, dari sisi Allah. Jadi ada orang yang bisa mengetahui sesuatu tanpa perantara, tanpa bil kalam. Contohnya bayi, ya. Begitu lahir bayi langsung ke mat kamit bibirnya, siap untuk menyusu. Siapa yang ajar dia menyusu? Allama bil qalam, allama insana, insting. Jadi Allah mengajarkan tanpa melalui perantara. Begitu pula orang dewasa, bisa saja suatu saat itu yang namanya ilham. Kita namanya ilham atau inspirasi. Kalau rasul itu wahyu, kalau kita tidak ada lagi penerima wahyu, tapi ada inspirasi. Kadang-kadang ada ide yang itu datangnya dari Allah, ya. Ya, tapi tentu saja kita harus hati-hati. Kadang-kadang ada ide yang datangnya dari nafsu. Nah, inilah yang turun pertama. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ini digabung dengan ayat lainnya, ya. Kalla ini sebenarnya jangan atau tidak sekali-sekali, tapi dimaknai juga ketahuilah. Kalla, inna itu sesungguhnya penekanan. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layatghah, melampaui batas. Ini pemaknaan secara umum, bukan juga semua manusia, tapi umumnya manusia itu melampaui batas itu, ya. Jadi memang kita manusia ada kecenderungan untuk melampaui batas. Kapan kita melampaui batas? Ada ayat selanjutnya dikatakan, ya. Ar-ra'ah, ra itu kata melihat, ya. Ra itu melihat. Hu ini objek. Siapa itu? Dirinya. Karena melihat dirinya astaghna, berkecukupan. Jadi orang-orang yang melampaui batas biasanya orang yang merasa serba berkecukupan, kaya dia. Ya. Kalau dia serba keterbatasan, kadang-kadang dia patuh. Tapi begitu dia kaya, dia mampu, maka dia biasanya berbuat seenaknya. Kenapa? Karena banyak yang dia bisa lakukan. Nah, inilah kecenderungan. Jadi salah satu ujian manusia itu kalau jadi kaya. Kadang-kadang lebih banyak orang yang bertobat atau beriman itu kalau dia miskin, ya. Tapi tidak semua juga, ya. Ada juga orang kaya yang tetap bertobat. Tapi kecenderungan manusia itu kalau berkecukupan dia akan melampaui batas, ya. Padahal di hidup kita itu ada batas-batas, ya. Orang manusia kadang-kadang ingin bebas, padahal bebas itu tidak akan menjamin kebahagiaan. Karena bebasnya dia minum alkohol, dia makan seenaknya. Apa akibatnya?
kadang-kadang kolesterol atau mabuk. Berarti kebebasan tidak menjamin kebahagiaan. Makanya ada batas-batas dalam kehidupan, itu agama. Jadi kalau orang mau bebas-bebasnya seperti di negara-negara liberal itu, apa yang terjadi? Mereka kehilangan nilai. Ya, karena apa? Karena dia mau bebas. Padahal kebebasan tidak menjamin keselamatan, tidak menjamin kebahagiaan. Nah ini disinggung 1400 tahun yang lalu pada Rasulullah. Inna, diingatkan, inna, karena itu Quran itu tazkirah, peringatan. Inna ila kepada rabbika, kepada Tuhanmu, ruju'a, dari kata raja'a, ada dhammah, itu menunjukkan pasif, kembalinya, ya. Nah, dikembalikan atau kepada Tuhanmu lah kembalimu, ya. Jadi bisa dimaknai bahwa dikembalikan itu bisa bermakna kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Ya, ini jadi ada 1 sampai 5 itu adalah ayat pertama turun dan dilanjutkan dengan mengingatkan kita bahwa semua ini kita akan kembali kepada Allah, bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Jadi kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah ujian. Nah, kita mengarah ke kosakata, ya. 3 huruf qara'ah. Nah, ini 88 kali digunakan dalam Quran dalam 4 turunan, artinya 4 bentuk, ya. Qara'ah, membaca, ya. Kemudian ada huruf nunnya, berarti kami menjadikan, ya. Jadi bisa juga berarti membuat kami mampu membaca. Jadi Allah membuat kita mampu membaca, ya. Kemudian bisa juga berarti kuru itu artinya periode bulanan itu, ya. Bisa juga berarti Quran. Jadi Quran itu bacaan, ya. Jadi qira'a itu kata kerja, ikra perintah, Quran menjadi kata benda, bacaan. Jadi Quran ini bacaan, bukan pajangan, ya. Ada menjadikannya pajangan. Quran bacaan, berarti selalu dibaca. Saya tidak tahu, barangkali ada hubungannya dengan Quran ini barangkali, ya. Nah, Quran itu kan bacaan, ya. Quran itu adalah bacaan, ya. Jadi dia memang harus selalu dibaca dengan benar seperti yang diajarkan oleh Ustaz ini. Kenapa Quran itu indah? Semua ayatnya indah dibaca itu kalau dibaca dengan tepat. Dan itu sesuai dengan lafaznya Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, lafaznya. Nah, tapi ada kan dibaca lurus-lurus, ya, seperti kita dibaca lurus memaknai. Tapi kalau ingin didengarkan dengan indah, maka dilakukan, dan itu sesuai dengan hukum tajwid. Makin benar tajwidnya, makin indah dia. Masya Allah. Ya. Alaqah. Ini penafsiran klasik arti yang kata itu dengan segumpal darah. Setelah Dr. Maurice Bucaille dari Prancis. Ini Dr. Maurice Bucaille dari Prancis ini ahli genetik. Dia lah jadi pernah begini diceritakan bahwa suatu saat itu mumi Fir'aun Ramses II itu dibawa ke Prancis untuk diteliti, dan orang Prancis itu menghamparkan karpet merah ketika sampai di bandara. sudah jelas itu penghormatannya itu karpet merah, dan diteliti, dan penelitian itu dipimpin oleh Dr. Maurice Bucaille, ya. Dan saat itu dia lihat itu, ini mumi ini mati di laut, ini kan masih ada bekas-bekas garam, dan dianggap itu penemuan. Dia bukan bahwa ini Ramses II mati di laut, tapi ada yang bisik dia. Dalam Qurannya orang Islam sudah ada itu disebut. Wah, kaget dia, tidak habis pikir dia, kenapa ada disebut di Quran. Dan itulah sekarang ada di museum, itu jenazahnya Ramses II. Dan Maurice Bucaille ini tertarik dia. Jadi itu yang membuat dia tertarik. Tapi dasar ilmuwan yang dia pelajari dulu adalah belajar bahasa Arab dulu. Jadi belajar bahasa Arab dulu. Dia ingin mempelajari Quran, belajar bahasa Arab. Alhamdulillah saat itu dia mendapat beasiswa dari King Faisal, masih hidup King Faisal, sehingga dia bisa belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, barulah dia memaknai Al-Quran. Dan dia dapati di situ alaka itu kamus kuno. Dan dia heran, semakin kuno itu kamus Arab itu semakin ilmiah. Alaka kita melengket. Wah, dan ini sejalan dengan tentang genetik, tentang awal embrio.
Dan sekarang itu banyak orang masuk Islam, dokter-dokter itu gara-gara ini. Begitu ilmiah. Jadi melengket. Setelah melengket itu dia bagaimana? Maka butir-butir sperma lain mati, kucil yang kembar itu secara otomatis. Nah, itu nomor kembar. Jadi diarti dengan melengket atau tergantung. Tapi tidak salah juga kalau diartikan segumpal darah. Karena itu sesuai dengan nyamannya. Dari dulu kan penelitian baru sampai di situ bahwa segumpal darah. Dan ini yang mengherankan, salah satu itu seorang profesor mengatakan, oh seharusnya ini ada barangkali dia melihat melalui mikroskop itu Muhammad itu kan hanya main saja dia, bahwa itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul adalah dari Allah. Siapa mengajar Muhammad tentang belum maju ilmu medis itu adalah itu wahyu dari Rasulullah. Ya. Jadi yang melengket itulah sperma melengket pada ovum sang ibunda. Unsur inilah kemudian menjadi segumpal darah. Jadi tidak salah penafsiran segumpal darah alaka, tetapi lebih dalam lagi dengan kemajuan ilmu. Ya. Alaka ya. Ini digunakan 7 kali di Quran dalam 3 bentuk ya. Alaka melengket ya. Jadi bisa juga benar alakat unsur melengket, dan seperti juga yang ditangguhkan. Jadi ditangguhkan. Jadi dia lengket ditangguhkan untuk melalui proses embrio berkembang itu ya. Kemudian al-akram. Kata ini kan yang maha pemurah sebagai gelar kepada Allah sang pencipta. Ini salah satu nama Allah ya, al-akram, yang maha pemurah. Dari kata akrabim. Ya, ini biasa ada orang karama kan. Kalau ada orang wali karama itu artinya dia mendapatkan kemuliaan dari Allah ya, semuanya itu dari Allah biiznillah ya. Karam seperti ya, karim itu penghormati. Al-Mukarram itu ya kan ada ya, Al-Mukarram Salman Al-Farisi ya, kan tidak ada alasannya Al-Mukarram, dia hafiz Quran. Masya Allah ya. Yang paling pemurah, keram bisa juga, ada beberapa lagi yang lainnya ya. Kemudian al-qalam, nah inilah yang saya katakan tadi bahwa pena, kaf lam mim 4 kali di Quran ada benar kalam pena. Tetapi kalau dimaknai lebih dalam, pena yang dipakai orang sekarang tidak lagi sama dulu, sudah digital. Jadi berarti kalau kita tafsirkan ini bisa berarti media ya. Ya, media. Ya. Kemudian ruju'ah, ini dari kata raja'ah. Ini kalau teman-teman kita itu dari jemaat tabligh kata furuj. Dia keluar berdakwah. Furuj, ya itu ya. Ini digunakan banyak kali di Quran, 104 kali dalam 6 bentuk turunan. Raja'ah, kembali ya. Ya. Mata tarjo ilal bait. Kapan kau kembali ke rumah? Itu ya. Kembali ya, yastaraja kembali, bisa juga bermakna raja pengembalian ya. Nah, kaidah bahasa yang kita dapatkan di sini adalah khususnya inilah perintah fil amr. Jadi kata kerja perintah yang dikehendaki oleh pembicara sebagai pihak yang memerintahkan agar dilakukan oleh lawan bicara. Jadi kalau kata perintah itu hanya 2, subjek yang berkata dan yang ditujukan ya. Tidak ketiga, tapi di saat itu ya, dia memerintahkan kepada orang kedua ya. Jadi kata kerja perintah yang dikehendaki oleh pembicara sebagai pihak memerintah agar dilakukan oleh lawan bicara. Yang diperintah melakukan pekerjaan adalah pihak kedua, namanya dhamir mukataf, terdiri atas ya. Kalau anta laki-laki kamu ya, anti perempuan. Jadi kalau bahasa Arab itu barisnya membedakan subjeknya laki perempuan. Kalau bahasa Indonesia sama saja, Anda bukan Andi gitu ya. Jadi dia itu agak kompleks, tapi itulah ciri-ciri kesempurnaan bahasa Arab. Makanya dia memang pantaslah dipilih sebagai bahasa Al-Quran ya. Dia kompleks tapi dia sempurna, lengkap. Antuma ini 2 orang. Antuma. Jadi kita berbicara kepada 2 orang ya. Ya ini kalau antuma itu bisa laki bisa perempuan ya. Tapi kalau satu anti. Antum ini kalian. Ya, kalian laki-laki semua di situ.
Kalau perempuan semua antunna. Kalau bercampur Antum. antum saja, ya. Kadang-kadang antum dipakai juga untuk pihak kedua sebagai penghormatan, ya. Jadi kalau disilakan imam, antum, kau imam, antum, al-imam, antum, kamu. Itu bukan berarti banyak, tapi satu, tapi penghormatan. Itu dalam bahasa percakapan, ya. Antum. Ya. Domir kata ganti antah, ya. Ini ambillah kata kerja mudhari yang belum dilakukan. Misalnya taktubu, menulis, ya. Taktubu. Lalu buang huruf mudhari'nya menjadi tubuk. Nah, ini kalau pembentukannya untuk domir. Jadi anta kemudian menjadi hilang mudhari'nya menjadi ketubuk. Posisikan hamzah wasal sebagai ganti huruf mudhari' yang juga menjadi ekotub, ya. Berikan harakat pada hamzah wasal sesuai dengan harokat dua kata terakhir, lalu sukun huruf akhirnya. Uktub, tulislah. Uktub, tulislah, ya. Nih. Untuk kata ganti anti, antum, antum, antunna sama seperti kata ganti antara nomor 1, 2, 3, 4. Yang membedakan adalah huruf terakhirnya, ya. Uktubah diperintah kepada 2 orang. Uktubu, kalian, ya, banyak itu. Uktubi, ya. Kemudian uktubna, uktubi itu kepada uktubna kepada perempuan. Uktubi itu kepada perempuan 1 orang. Uktubna kepada perempuan yang banyak. Uktubu, kalian, laki perempuan, ya. Ciri-ciri fil amar, ciri-ciri kata perintah selalu dalam keadaan sukun. Ada sukunnya. Jika tidak, kejatuhan dhamir alif tasniyah, waw jamak dan ya. Contohnya fil amar, ishab, pergilah. Nah, jadi ada matinya. Ishab, ciri-cirinya. Iqra, bacalah. If'al, lakukanlah, kerjakanlah. Itu ciri-cirinya, ya. Lain halnya jika kejatuhan domir alif tasniyah, waw jamak dan ya. Contohnya waktu jamak, ya. Ibtahu, kalian bukalah, ya. Ibtahu, kalian bukalah, dari kata patah, buka, ya. Ibtaha, kamu berdua bukalah. Ibtahi, buka, ya, kepada seorang perempuan, ya. Jadi itulah pembahasan dari segi kaidah bahasa Al-Quran dan kosakata. Ya, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, cukup sekian untuk pemanaan labaziyah. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan tentang pemaknaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 8. Mungkin dari audiens kita insyaallah kesempatan kali ini ada yang mau dipertanyakan tentang pemaknaan atau tentang pemaknaan lafiziyah atau pemaknaan yang per kata per huruf. Siapa tahu ada yang mungkin belum dipahami atau kurang mengerti tentang penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Saya persilakan Ibu Indah. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya dengarkan penjelasan terkait makna yang dibawakan oleh Pak Ustadz Nur Syamsu, Masya Allah, saya sangat tertarik untuk mendengarkannya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, mungkin lebih ke makna dari kata ikra, bacalah. Seperti yang kita tahu, Rasulullah itu di zamannya beliau itu dia belum tahu membaca. Sementara ayat yang diturunkan pertama kali, kata yang diturunkan kepada beliau adalah ikra, bacalah. Itu bagaimana hubungannya? Padahal ya seperti itu. Rasulullah tidak bisa membaca. Iya, Rasulullah tidak bisa membaca, tapi dia diminta untuk membaca. Ya, bagus ya. Kasih. Ya. Nah, perintah ikra ini perintah membaca, ya. Ada juga utlu, perintah membaca juga, dari kata tilawah. Kalau utlu itu membaca tulisan,
Kalau Iqra itu membaca tulisan dan membaca ciptaan Allah. Ya, disebut dengan, kalau tulisan disebut ayat-ayat qauliyah. Dan ini bacaan ini ayat-ayat kauniyah. Nah, Rasulullah diperintahkan untuk membaca dua-duanya itu. Artinya dia representasi daripada umatnya. Jadi umatnya perlu membaca. Meskipun dia buta huruf, tapi ada hikmahnya di buta huruf. Supaya murni apa yang disampaikannya. Dan tidak ada tuduhan bahwa dia menjiplak kitab-kitab sebelumnya. Itulah hikmahnya dia. Dan dia diperintahkan membaca, tentu saja itu umatnya diharapkan bisa membaca. Dan kedua, penelitian, itulah riset, penelitian, itulah ilmu. Jadi umat Rasulullah itu diharapkan untuk melakukan riset, penelitian ilmu tentang fenomena alam, tentang kejadian-kejadian alam di sini. Jadi ini kita dikehendaki di samping membaca yang tertulis, utamanya Al-Quran dan tulisan-tulisan ilmiah yang sudah tertulis, kita juga perlu mengadakan penelitian. Sayangnya kita harus akui yang banyak melakukan penelitian bukan orang Islam tapi non Muslim di saat ini, kecuali pada abad 1 sampai ke 7 itu banyak Ibnu Sina, kemudian Imam Ghazali, banyak ilmuwan-ilmuwan itu orang Islam memang melakukan penelitian. Hanya ada setelah abad ke-7 Hijriah memang ada mundur kita, ya. Mundur kita bukan karena apa? Karena kita kurang mendalami Al-Quran. Padahal Quran sendiri memerintahkan kita untuk mengadakan penelitian. Jadi itu tadi ya. Jadi perintah membaca itu ada dua. Membaca tulisan, apa yang tertulis, dan membaca alam. Mengadukan penelitian. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang tidak buta aksara dan rajin membaca, dan kemudian kita mengadakan penelitian. Mudah-mudahan budaya membaca. Nah, sekarang ini memang ada tantangan. Anak-anak kita itu lebih senang melihat video, tidak membaca lagi. Padahal kalau membaca itu sebenarnya itu lebih tinggi manfaatnya. Karena melatih kita mind stimulation, melatih otak kita untuk berpikir. Kalau sudah hanya video saja itu tidak mendalam. Nah, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik. Itu tadi jawaban dari Pak Nur Syamsu, mungkin insyaallah sangat jelas kepada Ibinda. Mungkin saat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada pemateri kita, Pak Nur Syamsu Sultan. Dan terima kasih juga kepada audiens kita, Ibu Indah Rahayu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mungkin sampai sini akhir dari ruang bahasa Arab ini. Saya selaku moderator dengan Salman Al-Farisi insyaallah berpamit. Insyaallah kita akan bertemu di ruang bahasa Arab selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.